Ya Rasul, Ya Habib, salawat Mugisah daya jamaah Nuker nuju mujalasa Maksudnya sing diijabah Hasilkan ilmu nubarakah Ya Nabi Ya Rasul, Ya Habib, salawatullah alaika Mugisah daya jamaah Nuker nuju aribadah Mugi dipaparin barakah Jaraka Makkah jeung Madinah Ya Nabi Ya Rasul Ya Habib salawatullah alaika di yaumil akhir pamugi mugi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti kasawargi ya Nabi Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Rabbi amni min ladunka syafa'ah waj'al kitabaka hujjatan lana syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Soleh yang telah memimpin sholawat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafatul ujubah dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah. Amin. Nah, acara yang kelima yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan ketua panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Aib Pirato. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pengatur waktu penata acara, yang terhormat para guru-guru ngaji sekalian, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang terhormat Bapak
aparatur pemerintahan Desa Sarimulya, dari mulai Bapak Lurah sampai Bapak RT. Yang saya hormati, yang kami muliakan Kiai Haji Hafid Asy-Syafi'i, dan yang kami banggakan masyarakat Desa Sarimulya, masyarakat Sugasuri Barat Desa Sarimulya yang saya cintai. Sebelum memulai acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama menghadiri dan berkumpul di Masjid Jami Baitur Rahmah yang kita banggakan ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa malam ini kita akan memperingati Isra Mi'raj, di mana bulan tersebut menjadi salah satu bulan besar bagi kita para umat muslim di seluruh dunia. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bagi para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya, baik itu berupa materi maupun tenaga, pemikiran, sumbangan makanan yang disajikan pada malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan sedekah Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat berlimpah ruah, amin ya robbal alamin. Selain itu, sebagai ketua panitia, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia. Terima kasih atas kerja keras, waktu, pemikiran serta tenaga yang telah dikerahkan demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah mengganti jerih payah Bapak Ibu saudara sekalian dengan pahala yang sebesar-besarnya dan menjadi bekal di akhirat kelak nanti, amin ya robbal alamin. Acara ini juga akan diisi dengan tausiah agama yang bertema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hafid Asy-Syafi'i. Mohon kiranya kita semua dapat mendengarkan tausiah tersebut dengan seksama dan dengan hikmah, agar kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tersebut serta mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, saya Aibtu Ratno, mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan atau ketidakpuasan, dan bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, semuanya itu kehilapan saya yang tidak saya sengaja dan di luar batas kemampuan saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayat selaku panitia peringatan Isra Mi'raj. Dan berikutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak DKN, Bapak Aminuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka berwajah di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam junjungan kita habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Ustadz Hafiz As-Saifi yang sangat-sangat saya hormati. Mudah-mudahan beliau semuanya disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambahkan rezekinya yang berkah dan barokah. Amin, amin, amin. Yang kami hormati dari aparatur pemerintahan, Kepala Desa Sari Mulia Sukaseri, Bapak Lurah Haji Tatang Hidayat, Bapak RW-nya, dan Bapak RT-nya yang sangat saya hormati. Dan kami hormati segenap tamu undangan dari berbagai masjid, wabil khusus Masjid Jami Baitur Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibunya, adik-adiknya, remajanya, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu jamaah sekalian. Kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah menyumbangkan hartanya, tenaganya, dan pemikirannya. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin, amin. Kami juga mengajak jamaah yang ada di lingkungan Masjid Jami Baitur Rahmah untuk sama-sama memakmurkan masjid, salah satunya dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Masjid Jami Baitur Rahmah ini bertambah maju dan bertambah jamaahnya. Amin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami atas nama DKM dan panitia mohon maaf bila dari penyambutannya atau tempatnya atau tata titinya yang kurang pas atau kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aminuddin selaku DKI Masjidil Baitur Rahmah. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Tatang Hidayat kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Lurahnya ada? Ya. Barangkali ada perwakilan dari Bapak RT, Bapak RW. Jadi acara selanjutnya akan acara yang ke-6 yaitu uraian hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ustaz bin Saifi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambil menunggu Pak Ustaz, ini ada dari Musola Al Hasan. Ala
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang sadayana, saya doain yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Saya doain yang jawab salamnya semangat, balik di dia kebeli mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka maghlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in tasha'a taj'al al-huzna sahla. Amin. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun qawlan min Rabbir Rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا الله، إلا ما علمتنا يا رحمن، إلا ما علمتنا يا رحيم. علمنا بحكمتك ومغفرتك يا رب والحمد لله رب. Kampung naon di dia teh? Sukaseri, sering banget berarti ya. Beserian. Di dia mah Sundana halusnya. Sarua bae yang di Banten. Lamun alus makan awewe heula, awewe heula. Lamun di Banten mah ewean heula, ewean heula. Ada kasar. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para alimin ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, para ulama, mobil khusus guru kita Bapak DKM, Bapak Haji Aminuddin, kita doain beliau sehat badan panjang umurnya, amin. Juga saya doain Ustadz No Abdullah, kita doain beliau sehat badan panjang umur. Ustadz Aceng Jaya, kita doain sehat badan panjang umur. Ustadz Indra, kita doain sehat badan panjang umur. Ya loba amat ngaran Ustadzna. Ustadz Badrudin, kita doain sehat badan panjang umur. Juga Ustadz Jaja, kita doain sehat badan panjang umur. Ustadz Haji Asep, kita doain sehat badan panjang umur. Doain guru-guru kita, para ulama-ulama kita disehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah kucurkan rahmat dan maghfirahnya pada malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati RT 08, bener ya? RT naon? RT Asep. Mana RT-nya? Teh? Mana RT? Nah, ngaji teh RT-nya ya? Alhamdulillah. Mana Pak RT-nya? Ada? Mana? Hah? Ayah RT 7. Ya, doain Pak RT 7 yang demen ngaji, kita doain diangkat derajatnya. Jadi RT 08. Itu mah pindah bukan diangkat ya. Juga Bapak RW 03, betul ya? Bapak RW Encuk. Mana Pak RW? W? Ayah RW
Doain Pak RW Encup, doain mudah-mudahan sehat badan panjang umur. Doain RW yang demen ngaji, kita doain diangkat derajatnya. Jadi bupati di Papua. Doain kita juga kepala desa kita Bapak Haji Tatang. Ayah kepala desa na? Hah? Nyumbang tuh kepala desa na? Iya, itu namanya nyumbang. Doain kepala desa kita sehat badan panjang umur. Juga para hadirin yang hadir di masjid. Naon yang muter-muter aja. Mang Alma, iya ketutupan. Baitur Rahman. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini memperingati peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Acara pengajian pada malam hari ini pulang-pulang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang lagi susah Allah angkat susahnya. Mudah-mudahan yang lagi belum kawin cepat kawin. Yang lagi punya utang utangnya lunas. Si Ajeng ngejang ama Tamina. Boga utang gitu di warung. Juga doain adik-adik semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan nggak main lato-lato lagi. Puyang gua hari mamu lato-lato baik. Tanya ho lato-lato ya. Iya nu kata. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah gujunkan rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah dapat rezeki yang barakah, amin. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dipermudah segala urusan dunia akhiratnya. Ibu-ibunya mudah-mudahan berkah pengajian besok suaminya banyak rezekinya, amin. Dengan izin Allah mudah-mudahan suaminya besok banyak rezeki yang barokah, bisa ngebeliin ibu-ibu gelang emas yang kanan gelangnya 70 gram. Amin Bu. Yang kiri gelang emasnya 50 gram. Cincina 10 gram, 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 10 jari. Kalungnya 70 gram. Gandulna 50 gram. Antingna loba-loba 5 kilo baik. Insyaallah congena keluar. Hadirin rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Ini masuk di bulan Rajab. Naonnya mah? Susu. Penting-penting mana ini susu. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita masih menginjak di bulan naon? Rajab. Rajab menurut ulama terdiri dari 3 huruf. Seberapa huruf? 3. Bapak bahasa Indonesia baiklah ya. Ya, blik-bak. Rajab terdiri daripada 3 huruf. Ra, jim, ba. Ulangi sadayana. Ra, jim, ba. Sing tarik. Ra, jim, ba. Kurang kencang. Ra, jim, ba. Rada panjangan. Ra, jim, ba. Ulangi sekali deui. Ra. Ulangi, nu panjang, roh lah. 1, 2, 3, roh. Sampai masuk mic. Jim. Ba. Acan, Jeng. Ba. Rokna naon? Rokna adalah rahmat. Bulan Rajab penuh dengan rahmat. Jimnya adalah rohnya adalah rahmat, jimnya adalah Jibril, baknya adalah Buraq. Sebagian pendapat ulama menyatakan rohnya adalah rahmatullah, jimnya adalah jilmullah, baknya adalah birullah. Ini Mas Al mau kemana ini? Kalau kata orang Banten rohnya apa? Kalau datang bulan Rajab, rohnya riungan, jimnya jajabur, dadaharan. Bakna berkatan. Jadi lamun aya riungan, aya makanan, aya berkatan berarti bulan Rajab. Tapi sebagian pendapat ulama menyatakan bulan Rajab adalah bulan penuh berkah, di mana ada satu doa di dalam sebuah kitab Tuhfatul Ikhwan dijelaskan, andai kata seseorang berdoa fi yaumi fadlu di bulan Rajab pada tanggal 1 sampai 10 Rajab, la taruddu fi ad-da'wa, doanya nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain aminan doang, kamari ngadoan teu ya.
Makanya orang yang berdoa di malam-malam bulan Rajab, wa fadlu Rajab, kefadilaan bulan Rajab fil ashril awal, di 10 awal tanggal 1 sampai 10. Ketika masuk bulan Sya'ban, fadilahnya fil ashril awsat, di pertengahan bulan tanggal 11 sampai 20. Kemudian masuk bulan Ramadan fil ashril akhir 21 sampai akhir Ramadan. Doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang pengen umroh minta, hayang umroh. Bu, pengen umroh? Kurang enjang pengen umroh? Pengen ziarah ke makam Nabi pengen? Coba yang pengen umroh angkat tangannya. Mamang kehayang gitu. Yang pengen umroh angkat tangan. Ibu yang belakang gak mau umroh. Yang pengen umroh angkat tangan. Laju boga duit nak. Atau kumah angkat tangan. Atau kumah berangkat nak. Tapi lamun boga niat, aya amalan. Ulama-ulama jangan putus asa. Makanya kalau kita di bulan Rajab minta tuh, kalau sudah nyampe sono, apalagi doa di bulan Rajab di Masjidil Haram, insya Allah mustajabahnya berkali-kali lipat. Makanya mudah-mudahan orang sini pulang pengajian bisa pergi umroh. Kemarin tetangga saya bisa berangkat umroh cuma jual kangkung, jeng tanah-tanah nak. Makanya orang kalau pengen pergi ke sono ada keberkahan. Nih asa ijazah mau doanya. Setiap orang pengen umroh bolak-balik pergi ke tanah suci, perbanyak baca qasidah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal Ayana ishtaghalna lik wal hawa nadana wal hawa. Di situ wal hawa nadana, yang sering baca kalimat ini wal hawa nadana, angin kota Madinah manggil kita untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Yang sering baca kalimat ini insya Allah bisa ziarah bolak-balik menuju makam baginda Nabi Muhammad. Biar lebih kuat magnet ke Masjidil Haram. Sahabi sholat perbanyak doa melihat Ka'bah. Hafal doanya? Yuk sarang-sarang angkat tangannya. Angkat bu. Amsinah angkat. Yuk. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal? Iya, tuh kumaha umroh nih kan. Lamun tak hafal biasa pakai bahasa Indonesia. Ayo angkat. Angkat suaranya. Siap bareng-bareng? Ya Allah. Sadayana. Maksudnya sadayana ngiluan. Ya Allah. Berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Insya Allah bisa beli baju. Hadir rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Ada fadilah bulan Rajab. Siapapun yang membaca istighfar di bulan Rajab, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di bulan Rajab menurut Imam Suyuti menyatakan, bulan Rajab di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti menyatakan bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah syahru salatu ala nabi, bulannya baginda Nabi. Kemudian bulan Ramadan
syahrul ummati, bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain menyatakan bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulannya beristighfar. Bulan Sya'ban, bulannya di mana kita syahrul salawatu ala nabi, bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena pada bulan tersebut diturunkan satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan dianjurkan membaca Quran, di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, karena pada bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Makanya masih bulan Rajab, perbanyak maca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nusaar baca iya sapoer sabating minimal 70 kali, dan tamazun nar, tidak akan kulitnya disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah. Belum lagi ada amalan nuboga utang, ayat dari amalan di ulama-ulama di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil ad'iyah allati tashru sudur anna man qara'a min akhir Jum'at min Rajabin. Nuboga utang sah. Coba jom. Nuboga utang angkat tangan. Mau alai mah. Kata ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil ad'iyah allati tashru sudur. Ulama-ulama termasuk Al-Habib Zain bin Imran bin Smith, beliau adalah seorang ulama dari kota Madinah, seorang habaib dzurriyyah baginda Nabi. Beliau juga menyarankan ini diamalkan di setiap akhir Jumat bulan Rajab. Siapapun annaman qara'a min akhir Jumat min Rajabin, sahajal miknu maca di akhir Jumat bulan Rajab, wal khatib alal mimbar, pas khatib di atas mimbar di akhir Jumat bulan Rajab. Pendapat yang lain menyatakan boleh setiap Jumat bulan Rajab pada saat khotib naik ke atas mimbar. Boleh pas lagi azan bacanya sambil kita jawab azan. Boleh pas di antara dua khutbah. Apa yang dibaca? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bacana segitu hungkul, nggak panjang, simpel, mudah dihafal. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dibaca di akhir Jumat bulan Rajab ataupun di Jumat setiap bulan Rajab, dibaca pas khotib di atas mimbar. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah seberapa kali? 35 marrah, 35 kali. Apa yang akan Allah berikan? La tanqati'id darahim min yadihi tilka sana. Rizkinya 1 tahun gak bakal habis-habis. Lain amin dong, diambilkan kok. Jadi balik di dia ayat amalan Ahmad Rasulullah, Muhammad aing 5 tahun bu ngamalkan iya, alhamdulillah rizkina teu nyampe 0. Padahal kemarin 2 tahun ada namanya virus corona. Ada virus corona 2 tahun, penceramah pada keceklik bu. Makanya ustad mah geuleuh kena corona. Proyekna beak kabeh. Tapi alhamdulillah sekarang udah maulid, Isra, padat pagi, siang, malam, sampai dompet aing teu bisa ditutup kemarin. Wih, kulkas teu bisa ditutup aing kemarin. Alhamdulillah dibagi. Nah, kalau ada orang yang baca itu, rizkinya 1 tahun mual bakal putus-putus. Bu, Pak, selama umur saya nggak pernah beli mobil. Itu mobil di depan dikasih. Saya pengen bangun rumah, dibangunin. Diam padahal duduk doang. Waktu corona orang-orang nggak ngebangun rumah, kita ngebangun rumah. Padahal modal 1,5 juta doang. Ngebaca baik Ahmad Pak Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 1 tahun Allah buktikan rizkinya nggak pernah nyampe 0, apalagi nyampe utang. Karena nuloba utang baca Ahmad Rasulullah, Muhammad. Berapa kali bu? 35 kali. Kemudian dibaca doa-doa dari ulama-ulama kita yang diajarkan. Allahumma barik lana.
Aisyah mah fi marojak aja. Dahar murid sih ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Rabbana waghfir lana dzunubana wa hasil maka sidana boleh pakai nada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana wa ballighna waghfir lana. Misalnya Allahumma barik barara fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir dzunubana wa ballighna waghfir lana. Musikan bae ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil. Boleh nada yang lain. Allahumma barik lana ya kayak gitu. Ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana wa ballighna waghfir lana. Sok diamalkan tuh, sok dibaca Nutara Matara dibaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Nabi Muhammad waktu bulan Rajab Isra Mi'raj dapat perintah dari Allah namanya sholat. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, sholat 5 waktunya rajin apa hente? Saya mau tanya masjidnya penuh apa enggak? Alhamdulillah Ustadz, Masjid Baitur Rahman mah kalau subuh jamaahnya sampai di luar-luar, di dalam nak kosong. Makanya Bu, Pak, tugas utama adalah sholat. Tarkus sholat akbaru wa asyaddu minaz zina wal riba wal qatl. Meninggalkan satu waktu sholat lebih bahaya daripada zina, lebih bahaya daripada khamar, lebih bahaya daripada membunuh. Itu dahsyatnya meninggalkan sholat. Makanya jangan main-main sama sholat. Kalau udah ada azan langsung ke masjid. Kalau kita paling enak nih di Mekah tuh enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira lamun di Baitur Rahman muadzan kitu ramen ke masjidna. Laju imamna suaranya bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rame ke masjidnya. Lamun di Mekah rame. Subuh kayak jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Kalau subuh kayak jam 9 pagi. As-sholatu khairum minan naum di Mekah, jang di Cikampek beda. Lamun di Mekah mah as-sholatu khairun nauna. As-sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-sholatu khairun minan naum. Sholatna yang panjang, naumnya yang pendek. Lamun diurang, sholatna nu pendek, naumna nu panjang. As-sholatu khairun minan naum. Coba artikan. Sholat lebih baik daripada tidur.
kudu kabeh. Atuh kalau di Mekah enak sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di masjid-masjid gede itu kalau subuh tarhim suaranya cakep. Assalatu wassalamu alaik. Di dia tarhimnya gitu. Ya Imam al-Mujahidin, ya Assalatu wassalamu alaik. Oh dia mesin-mesin deh. Kira-kira lamun subuh itu ngenah tuh. Kurang hudang tuh. Lamun di dia nu azan aki. Loba anak. Bener. Di Banten ge sarua bae. Nu azan aki. Nu qomat aki. Nu sholawatan aki. Yang imam aki, yang makmum, yang tarhim, yang qomat, yang nyolong sendal. Rujak siapa aja, nyolong sendal kau itu marahin aja bocah. Lamun di kota, di masjid-masjid gede minimal ada lah. Di masjid kampung yang tarhimna model gitu pasti subuhna rame, betul tuh. Assalatu wassalamu alaik. Nah, lamun diurang nu tarhim engkong-engkong. Lamun aki-aki nyebang mik eta mik ditiup heula. Lamun dicek mikna pinuh kana ciduna. Itu cidukan. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kira-kira hudang apa PSD eta? Coba lamun ngeunah suarana. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Nasiral Huda. Assalatu wassalamu alaik. Laju beduk. Nyawang nyawang iya, jadi minimal urang lamun sholat subuh nak rajin, insya Allah sholat nusanes jadi rajin. Karena subuh sholat yang paling susah. Bahkan orang sholat sunnah sebelum sholat subuh qobliyahnya itu afdalu. Sebelum orang yang sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Maka kalau ada orang, saya menulis satu buku, di mana buku tersebut saya tulis, di antaranya saya meneliti seseorang yang pengen tidak terserang penyakit stroke, tidak terserang dengan serangan jantung, maka subuhna kudu bangun. Yang punya penyakit stroke terapinya sholat subuh berjamaah, laju hirup udara subuh sambil doa Allahumma barik li wa barik jasadi. Insya Allah penyakit stroke insya Allah cakir. Kenapa? Setiap subuh Allah turunkan satu zat
di mana namanya nitrit oksid. Apa itu nitrit oksid? Nitrit oksid adalah zat menurut ilmu kedokteran adalah antioksidan terbaik yang menjadi obat bagi tubuh manusia yang hanya diturunkan pada waktu subuh. Makanya orang kudu sholat subuh. Lamun salakina teh hudang subuh dikumahakan bu? Digeprek. Kira geprek ini gali ayam. Ayah azan ya bu, Allahu Akbar. Dah hudang baik di kumahageun. Wih, sia mah tega jasa aja. Ke bapak sia. Atuh ulah di Banjur. Ibu pernah saya umroh. Bu, udah subuh bangunin suaminya. Udang sia. Salakina ditendang. Nyuruhnya benar buat sholat, tapi caranya salakina ditendang. Kalau di Mekah langsung diazab. Beres nendang salakina, eta ibu-ibu kasaleo sampai pulang umroh pincang keneh bae kuari. Makanya kalau walaupun ngebangunin suami kudu yang santun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik biasa manggil suaminya apa bu? Wih ya ayam. Ayam. Ini ayah azan kok. Ulah ditendang, ulah dibanjur, ulah dikelepak salakin. Apalagi dipukul nggak boleh. Ngebangunin suami yang halus. Yayang. Ya ayam. Yayang bebeknya. Dipanggil Aa bu. Orang Sunda mah Aa nih. Diusap-usap tarang. Hudang subuh. Lamun teh hudang bae kahandap deui irungna diusap. Hudang subuh. Lamun teh hudang bae kahandap deui pipina diusap. Hudang subuh. Lamun teh hudang bae kahandap deui bibirna diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun. Bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga kehandap deui dadana diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun. Kalau nggak bangun juga kehandap deui bu. Bangun. Insya Allah itunya bangun. Itunya doang yang bangun. Jalan mana mah es bae. Makanya kalau salat subuh Allah utus dua makhluk. Pertama malaikat, kedua setan. Ulangi, pertama malaikat, kedua setan. Malaikat sejadah, setan nyuruh ke selimut. Ulangi, malaikat sejadah, setan selimut. Malaikat setan. Kira-kira orang Cikampek kalau subuh yang dipilih sejadah apa selimut? Alhamdulillah Ustaz. Kalau orang Cikampek kalau subuh yang dipilih sejadah. Buat apa? Buat selimut ya. Atuh sarua bae eta. Iya. Cek malaikat cek apa? Malaikat bangun. Selamat pagi CU. Cek setan na mau eleh setan na. Tidurlah. 2-3 kuda berlari. Daripada mending tidur lagi. Ya. Eta setan jarjit ngaranna cek. Makanya ini adalah bulan di mana kita merenungkan, bulan di mana perbanyak bulan training untuk meningkatkan ibadah sholat. Makanya ini kata santri zamannya masuknya zaman modern. Zaman modern itu kalau kata santri berasal kata ridorah modern, asal katanya dari bahasa Arab.
mudurun. Zaman modern adalah zaman yang mudurun, zaman yang memadaratkan. Untuk siapa? Untuk umat Islam, agar semakin lupa kepada Allah, semakin lupa untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Betul tak? Kira-kira lamun sholat isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu-ibu langsung sholat isya atau nonton sinetron? Ngaku ya. Kira-kira kalau sholat isya langsung sholat apa nonton sinetron? Sinetron. Apalagi ada setara lagi nonton sinetron, cak budak nama geus azan isya buruan ge salat. Wih, nanggung ya, lagi nonton sinetron. Can iklan keneh bae, pas iklan anakna mak buruan wudu mumpung iklan. Wudu mumpung iklan. Aya emak-emak Cikampek wudu mumpung iklan aya. Mana jalmana? Pas lagi sinetron, pas lagi iklan wudu ke kamar mandi kejebak beres semua. Udah make mukena, sarung mukena dipakai, sejadah udah diteng-teng. Lewat lagi depan TV, nongol lagi tuh sinetron. Kira-kira langsung sholat apa ngejogrog lagi di TV? Ngejogrog lagi dia di TV, ditontonin sampai iklan lagi. Anaknya nyaut, "Mak, buruan sholat mumpung iklan." Sholat mumpung ayah emak-emak sholat mumpung iklan ayah. Ya. Ayah. Habis iklan masuk kamar. Pintu kamar yang tadinya tertutup lapet-lapet dibuka lebar-lebar. Allahu Akbar. Doa kita tak. Allah Akbar kabiro. Tartil cakap mujawad. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum sholat. Volume TV yang tadinya kecil digedein kemana? Meka dengek. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih iklan Coca-Cola. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Wah, iklan biskuit better ini mah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, ini iklan softtek ini mah. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, iklan ini nih, iklan mie sedapnya. Siratal ladzina, anaknya nyaut. Mak, sinetronnya mulai. Lantaran zaman kuarimah zaman modern. Zaman ngerusak, bukan hanya orang tua, anak-anak juga dirusak. Betul? Betul, Bu? Wari budak lebih cinta karena HP dibanding cinta karena Quran. Betul? Wari bocah, mohon maaf, yang laki-laki main game. Zaman dulu bocah kecil ngumpul-ngumpul itu lagi ngaji. Dulu mah nyanyian kita huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma ana lakuare mah asmara Silon Haris. Mohon maaf, dulu mah nyanyian anak kita masih bagus. Wujud idam baqa mukhalafatulil Iyamuhu binafsihi wahdaniyah Al-Muha yasama bazar kalam qadiran Aliman hayan sami'an baziran mut Betul. Coba. Budak baheula mah rukun-rukunan salat apa? Niat takbir nangtung maja Fatihah ruku. Melongok kan? Tumanina i'tidal tumanina. Bocah baheula mah apal nu kitu-kitu. Betul. Wari mah ngumpul 5 orang lagi mabar. Nu hiji main game PUBG ngaranna Bu. Nu hiji deui main FF. Ngaku si eta. Iya Kapten Oleng beugana. Nu hiji deui main Scramble. Ngaku bae sih. Ih tepuk tangan. Aya nu main mabar, mainna ML.
Nyaho ML jeng. ML mobil losbak. Yang perempuan masih kecil, mohon maaf, sekarang ada muncul aplikasi ngarana aplikasi tai kotok. Tahu aplikasi tai kotok? Makanya kata Rasul akhir zaman ini banyak merusak. Bahkan kata Rasul an-nisa'u kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun. Akan muncul satu zaman perempuan berpakaian namun telanjang. Makai baju tapi diukur jadi telanjang, makainya ketat, makainya sampai lekuk badan kelihatan, makainya sampai tangan pendek doang. Sama saja seperti ariyatun, orang yang telanjang di hadapan manusia, ma'ilatun mumilatun. Di akhir zaman nanti kedemenan orang perempuan-perempuan demennya goyang-goyang. Itu kata Rasul. Makanya kuari bulu waktu zaman dulu orang kalau joget-joget di depan masjid dibilang orang gila. Orang joget-joget Aliando mau kemana ini? Orang joget-joget di masjid dulu dibilang gila. Joget-joget di lapangan dibilang gila. Sekarang orang joget-joget, perempuan joget di mana-mana, berarti sekarang banyak yang aplikasinya mohon maaf kalau perempuan zaman sekarang ngaji selfie baik. Zaman dulu ketemu penceramah ustadz, kiai minta doa, warima lain minta doa, minta selfie. Mohon maaf zaman kita masya Allah. Sekarang perempuan kalau di depan HP, mata nak melotot tuh, alisnya diangkat, hidungnya dimengarin, bibirnya dimerotin, lidahnya dimeletin, percis kayak orang stroke belum diurut ya. Main aplikasi tai nyaho tai kotok. Iya nyaho tai kotok. Mohon maaf, zaman sekarang sudah banyak yang rusak. Belum lagi ibu-ibu demen sama Facebook. Bener bu? Warimah nenek-nenek boga WA. Nini ayah nu boga WA. Sampai bikin grup WA namanya Roni. Rombongan nini. Lu dipilih. Ini tengah aku tuh nini mah ya. Ayo ngirim balsem, ngirimnya balsem, GPU bepoton. Oh iya, macem-macem. Zaman sekarang segala apa diupload, padahal Rasul melarang tabarruj. Bahkan masya Allah, zaman sekarang apa-apa diposting di Facebook. Zaman sekarang mak titip pemuda yang jomblo, ini udah jomblo, mas jomblo. Iya. Kalau nyari jodoh pesan saya bang, jangan nyari jodoh di Facebook ataupun Instagram. Soalnya apa? Kemarin kejadian pemuda neangan jodoh di Facebook. Assalamualaikum ukhti. Enggak tahu yang di chatting itu nenek-nenek. Aduh kuari mah keriput lengit kabeh Pak. Pakai aplikasi HP. Putih, halus keriputna eueuh. Siga ya Pak Sri Devi bae. Mohon maaf di chat assalamualaikum ukhti. Di hari pertama bapak kamu tukang cilok ya. Kok tahu? Karena kamu telah mencolok-colok hatiku. Ya. Isukan ada digombal deh. Bapak kamu diabetes ya. Kok tahu? Karena kamu manis di hati aku. Isukan ada ngegombal deh. Sayang, geus mulai sayang. Bapak kamu siapa ya? Kok tahu? Aing nanya goblok siapa? Isukan ada ngegombal deh. Sayang. Yuk kita ke kantor kelurahan. Mau ngapain sih sayang ke kantor kelurahan? Mau buat surat keterangan tidak mampu. Kok buat surat keterangan tidak mampu? Karena aku tidak mampu melupakanmu. Ya. Tulis, Mahadroh, tulis. Lumayan denger itu Kang Uduk Mas Jaya. Itu janjian di Facebook, nggak tahu usianya berapa, kelihatan cakep. Ketemuan di Cikampek. Pas ketemuan, di mana kamu? Di bawah pohon beringin. Sudah kutilanak banget.
Langsung disamperkan ternyata nini. Waduh. Udah terlanjur malu tiap hari ngegombal geus lah ya mah aing. Wis. Terjun bae. Dibawa ke imah yuk ke imah aing. Dibawa ke imahna pas ngelihat rumahnya gede, lantai 3 lantai. Mobilnya aya 5, aya Pajero, Alphard, Mini Cooper, pokoknya mah. Losbakna aya 15. Iya, juragan material. Ngelihat sertifikat tanah numpuk di lemari. Berangkasna gede-gede. Berangkat isina sabaraha? Aya meureun 20 miliar mah. Nu tadina ieu pemuda teu bogoh lantaran ningali imah gede, duit loba. Jadi bogoh, betul. Makanya kemarin ada kisah pemuda nikah jeung nini. Ditanya, "Oi, pemuda, kenapa kamu nikah sama nini?" Dia mah kaya. Malam pertama ge payah si eta. Aing boga warisan loba ya mah. Pas malam pertama lain nenek-nenek nu dibawa ke rumah sakit, langsung aya ambulan dibawa. Dibawa tuh pemuda. Saha eta? Nenek lain. Saha? Pemuda. Lah kenapa pemuda nih yang ini dibawa ke rumah sakit? Ditanya dokter, kenapa pemuda ini dibawa ke UGD? Wajar ini dibawa ke rumah sakit. Susunya kadaluarsa. Makana lamun neangan jodoh ulah ti face. Hati-hati pokoknya ulah posting-posting baik. Makanya ini akhir zaman Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul akhir zaman itu orang enggak mikir duit halal au minal halal au minal haram. Mau halal mau haram. Wa yataqarabul aswaq, pasar-pasar geus dekat-dekat geus. Kuari loba virus, bahkan virus sudah mulai bercabang-cabang, bermutasi, merupakan tanda-tanda akhir zaman. Maka kita kudu loba maca istighfar. Geus bencana di mana-mana. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat, di laut, aya gempa bumi, aya nu namana di Cianjur, ada ayat tsunami, ayat banjir, ayat longsor. Lantaran dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak satu kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Tangan manusia ini merupakan majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut adalah tangan manusia, yang disebut adalah perbuatan manusia itu sendiri. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir menyatakan, ai bisababi ma'asin nas wa dhunubihim li'anna silal ardi was samil fa'ah. Rusaknya bumi kita, banyaknya bencana di alam kita karena lantaran kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lestarinya bumi, lestarinya alam dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang kudu loba maca istighfar. Warima masya Allah bu, azab geus di mana-mana, zina geus di mana-mana. Bahkan zaman sekarang orang dulu kalau kita kenal lesbi, gay cuma di kota, sekarang nyampe ke kampung-kampung. Betul. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Benar. Pisang ngadu pisang, martabak ngadu martabak eta mah. Mohon maaf, bahkan sekarang bencong. Pengen diakui jenis kelaminnya. Saya mah enggak jadi masalah. Masalahnya lamun bencong paeh. Ya, lamun bencong kumaha? Lamun laki-laki nu paeh gelarna almarhum. Lamun perempuan nu paeh almarhumah. Lamun bencong naon? Aluminium merenya. Atuh eta. Kadang-kadang kita nih hidup kudu banyak istighfar. Makanya kata Imam Ghazali, man asya alaih mata alaih. Orang yang hidupnya sering istighfar, enggak jauh matinya baca istighfar. Orang yang sering hidupnya baca la ilaha illallah, hidupnya mati baca la ilaha illallah. Orang yang hidupnya sering banyak baca sholawat, matinya baca sholawat. Orang yang hidupnya sering sholat, maka matinya pada saat sholat. Man asya alaih mata alaih. Yang hidupnya sering melakukan demikian, maka matinya pun demikian. Ada orang hidupnya sering baca Quran, matinya baca Quran.
Makanya kita ngarepin husnul khotimah. Ayana husnul khotimah apa su'il khotimah? Husnul khotimah apa su'il khotimah? Husnul khotimah. Makanya ketika kita masuk bulan Rajab perbanyak baca istighfar. Oh, eta kunci husnul khotimah. Kata ulama pengen husnul khotimah, sholat subuh jangan tinggal. Terutama subuh jamaah kalau pengen husnul khotimah. Ada ketiga baca mau apa? Pakai siwak. Syarat husnul khotimah perbanyak baca istighfar. Syarat husnul khotimah perbanyak la ilaha illallah. Masya Allah. Itu adalah perkara-perkara yang baik. Maka kalau ada orang mati, lagi baca istighfar. Subhanallah, astaghfirullah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asapura. Satu. Ma, ditanya sama malaikat. Man buka? Siapa Tuhanmu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Halus tuh. Ada orang baca, man Nabi juga? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nanti dikubur kayak gitu. Ada yang lagi sholat, Allahu Akbar. Diabetes. Ditanya malaikat, mana buka? Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Kemudian ditanya lagi, ada orang yang pada saat itu baca Quran. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Asam urat. Ditanya sama malaikat, mana buka? Siapa Tuhanmu? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Halus tuh. Asup surga tuh. Asup surga. Ada yang lagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, jatuh injak-injak orang. Mati. Ditanya, mana buka? Siapa Tuhanmu? Labbaik Allahumma baik tuh, mati gimana kelakuan dan nanti dikubur bagaimana kelakuan dia di dunia. Sok nyarekan salaki, nyarekan malaikat kayak dikubur. Hati-hati ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ketika malaikat nanya, mana buka? Nanya. Hati-hati. Ada Bu bocah zaman sekarang itu suka ngucapin kalimat yang nggak sopan. Sekarang nih banyak konten-konten yang nggak mendidik. Kemarin ada yang lagi viral. Kamu nanya, cukuran aku apa? Cukuran aku namanya cupmeknya. Jangan lupa join di live aku ya. Itu bocah ngeliat konten gitu, ibu tahu? Tahu pasti. Itu ketika nanya orang tuanya, Ceng, Bang belikan kecap. Kamu nanya. Meser kecap kan kamu nanya. Ya. Itu bocah nunggal poin nunggal puting ngelunjak ke kolot nah lantaran betul. Hati-hati Ceng. Namun siap itu baik di kuburna bahaya ya. Misal lagi ada orang, Deng, ndak kemana? Kamu nanya. Pas lagi ngomong kamu nanya keserempet motor. Pas ya. Di kubur ditaruh semua malaikat. Ceng, main buka. Kamu nanya, Tuhan aku siapa? Aku kasih tahu gak ya? Malaikat jangan lupa join di live aku ya. Wow. Ente kadang-kadang ente. Hati-hati Ceng, makanya ulang ngeluka. Makanya orang mati gimana keperbuatannya? Ayah bencong di lampu merah. Mission on.
Aku tak mau kalau aku dimanja. Keserempet motor. Ditaruh sama malaikat. Man buka. Siapa Tuhanmu? Ih, malaikat baru kenal, main buka-buka aja. Man Nabi juga, siapa Nabi? Kasih tahu enggak ya? Maki bilang juga. Oh, kasih tahu enggak ya? Ih, malaikat kepo banget deh. Aduh, kita bencong dikubur gitu. Ada lagi, mohon maaf dulu, ada tuh musim apa tuh telolet ya? Iya tuh dulu. Ada tuh sampai ketabrak bis, Pak. Lagi viral bocah sekarang ngikutin. Om telolet om, loncat-loncat dia di trotoar. Om telolet om, pas loncat ke selandung, ke lindes mobil, mati. Ditanya malaikat, mana buka? Om telolet. Nah, hati-hati. Apalagi ada zaman sekarang yang sering nyawer, yang sering nyawer matinya pada saat ada bu. Misal ini di Cikarang, banyak ada yang suka nanggap dangdut bu, loba. Misal apa ini kampung apa namanya? Sukaseri. Misal Sukaseri ada undang artis dangdut dari Jakarta. Sukaseri digoyang ya. Ada yang nyawer. Pas nyawer ternyata nyanyi lagu Maggie Z Anggur Merah. Lagi mundur-mundur aja nyawer. Itu tangan diputer-puter mundur-mundur, agak tahu di ujung ada panggung ujung, udah mentok ujung. Pas peselan jatuh dari panggung, keinjak-injak penonton pada saat nyanyi Anggur Merah sambil nyawer dia. Jatuh dari panggung, keinjak-injak penonton. Mati. Ditanya sama malaikat, "Man buka, siapa Tuhanmu?" Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap malaikat marah, ngambil pentungan, dipukul. Buang. Belum seberapa. Iya. Tambahin lagi pentungannya. Bak. Diinjak-injak malaikat. Kurang aja ente. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat hatiku. Malaikat. Nih orang ngelunjak nih, orang suka seret nih, suka ngelunjak. Seret orang ini ke neraka. Bukannya nangis, bukannya sedih, nyanyi lagi dia. Seret orang ini ke neraka. Sungguh teganya dirimu, teganya. Oh pada dirimu. Na'udzubillahi min. Makanya kita bulan Rajab kudu lobakeun maca bulan Sya'ban lobakeun baca sholawat. Makanya ini bulan mustajab, kudu banyak doa sama Allah. Bahkan kata Rasul, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah itu suka perkara-perkara yang tinggi. Ibu bapak kalau ngedoa kudu meminta yang tinggi. Apa perkara tinggi? Minta ridho Allah. Lain orang habis sholat, lu di pikiran duit bae duit, betul. Mohon maaf kalau ibu minta uang, itu adalah perkara yang rendah di hadapan Allah. Sebelum kita minta uang, minta dulu perkara yang tinggi, masuk surga, sekaligus minta, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah perkara yang tinggi. Bahkan kata Rasul, wa idza sa'altal jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kita ngedoa setiap habis sholat minta surga, maka mintanya firdaus. Kenapa? Karena itu surga yang paling tinggi. Jangan ulah orang minta, ya Allah aing hayang asup surga. Surga nu mana wae lah, nu penting asup. Eta perkara nu dibenci ku Allah. Lamun hayang, ya Allah aing hayang masuk surga na firdaus jeung baginda Nabi Muhammad. Eta perkara nu tinggi. Kalau enggak, ausatu Darussalam. Kalau firdaus ketinggian, minimal kita minta surga di bawahnya Darussalam. Makanya setiap ulama habis sholat bikinin satu doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram wa adkhilnal jannata Darussalam. Masukkan kami di surga Darussalam. Itu adalah perkara ma'aliyal umur. Minta husnul khatimah adalah perkara yang tinggi di hadapan Allah. Lain minta duit, lain minta dilunasan hutang. Eta mah ceret, eta mah rendah di hadapan Allah. Eta mah insyaallah lamun urang minta ridho Allah, jangankan utang, rumah ge dibere, mobil ge dibere, lamun iman urang, takwa urang tinggi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya perkara yang paling tinggi minta husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan perkara yang mudah. Mohon maaf, sekalipun dia gubernur, sekalipun dia bupati, belum tentu dia dapat husnul khotimah. Sekalipun dia perusahaannya miliaran, perusahaannya triliunan, duitnya tidak bersih, belum tentu bisa membeli husnul khotimah. Sekalipun dia ulama, sekalipun dia ustadz, belum tentu juga dapat husnul khotimah. Walaupun ustadz jamaahnya jutaan, tangannya dicium tangan bolak-balik oleh jamaahnya, belum tentu dapat husnul khotimah. Jangankan ustadz, jangankan kiai, dulu ada sahabat Nabi hidup bareng sama Nabi, ngobrol bareng dengan Nabi, bahkan majlis bareng dengan Nabi, mendengarkan hadis Nabi, bahkan meriwayatkan hadis Nabi, meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Beliau bernama Nahar Ar-Rajal karena beliau ketika setelah Nabi Muhammad wafat mengimani ada Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Na'udzubillah. Itu Nahar Ar-Rajal itu sekelas dengan Abu Bakar Siddiq, sekelas dengan Umar bin Khattab, sekelas dengan Abu Hurairah perawi hadis, bahkan dia pun meriwayatkan hadis, tapi meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perkara yang paling tinggi setiap sholat kita minta apa? Masuk surga. Wa adkhilnal jannata darussalam. Dan kalau ngedoa, ibu-ibu ngedoa kudu jelas. Ngedoa mah kudu minta duit, minta rizki. Mohon maaf, saya punya jamaah umroh. Pulang umroh, suaminya bininya nambah 2. Pak, waktu di Multazam kemarin ngedoa apa? Ustadz, saya di Multazam ngedoa, ya Allah, saya pulang umroh ini saya pengen bini nambah 2 dan istri nggak marah terus. Diijabah. Alhamdulillah Ustadz, buktinya ada. Istrinya nangis, Bu, kenapa Bu? Saya mau marah, nggak ikhlas. Kudu ikhlas. Emang kenapa? Emang ibu ngedoa apa di Multazam? Ngedoa gini Ustadz. Suaminya nggak salah, di Multazam dia ngedoa minta apa? Minta kawin lagi. Akhirnya saya tanya, Bu, benar kata Imam Ghazali, ngedoa mah kudu jelas. Emang ibu waktu di Multazam ngedoanya gimana? Ya Allah, sehatin badan suami saya, mudahkan semua urusan suami saya, dan tolong ya Allah, suami saya baik banget, ngeberangkatin saya umroh, kabulkan semua hajat-hajat suami saya. Atau enggak saya tambah, didukung tetap Bu. Lamun urang mah kabulkan hajat-hajat salaki aing. Hajat nu mana? Dirinci cak Imam Ghazali ge. Lamun urang ngadoa mah kudu jelas. Ustaz, benar aya jamaah urang curhat. Ustaz, benar. Cak Ustaz, doa mah kudu jelas. Aing kamari ngedoa pada saat mohon maaf kalau ikhtitam pengajian, setiap kali penutupan pengajian itu insya Allah doanya mustajab Bu. Makanya ketika ada penutupan pengajian, ibu doa minta hajat itu mustajab. Waktu penutupan pengajian itu ngedoa apa Bang? Saya ngedoa memang kudu jelas Ustaz, kata Imam Ghazali yang antum sampein. Emang ngedoa apa? Ya Allah, aing hayang isukan engke aing diuk doang duit datang sorangan. Diuk doang aing hayang duit datang sorangan. Ngedoa anak itu. Laju dia kabulkan ku Allah, dikabulkan. Laju sia jadi naon? Alhamdulillah Ustaz. Aing kuarima jadi tukang jaga WC. Atuh bener. Diuk doang duit datang sorangan. Salah ke Allah ngabulkan gitu. Lantaran ulang kurangna nu salah ngucapkeun doa. Makanya pentingna urang ngaji, tanya ke ustaz-ustaz, lamun urang ngedoa kok enggak dikabul-kabulin? Bukan Allah enggak ngabulin, tapi Allah mencari waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan kita semua mau sedang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya pengen simulasi boleh. Panitia saya minta sendok 3 boleh? Iya. Ada. Iya. Lanjut ini ya. Bu, sebelum ditutup ini ada amalan, pengen gak mati husnul khotimah? Yang punya siwak angkat tangan. Hah? Nih yang punya siwak angkat tangan. Nah, yang bawa, yang susul Habib Salim Asyatiri Sultanul Aulia, setiap sholat nih banyakin siwak. Insya Allah matinya nggak sakit. Orang yang sering siwak itu sekaratnya enak. Makanya orang jangan remehin sunnah Nabi. Pengen nggak ibu bapak pas meninggal
yang ngejemput ruhnya Nabi. Pengen nggak? Seijazah doanya di dalam kitab An-Nujum Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menyatakan andai kata siapapun ulama kota Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau ini menyatakan bahwasanya siapapun yang setiap hari membaca ini 116 kali, maka insya Allah yang ketika sakaratul maut yang ngejemput ruhnya adalah Nabi Muhammad. Ya. Apa bacanya? As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qalat hilati adrikni. Dibaca berapa? 116 kali. Dibaca berapa? 116 kali. Kemudian baca lagi apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 116 kali. Kemudian baca lagi ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116 kali. Yang sering baca itu setiap hari 116 kali, maka ketika meninggal dunia insya Allah yang ngurus jenazahnya, yang nyolatin jenazahnya di alam arwahnya, yang ngurus arwahnya adalah baginda Nabi Muhammad. Ini nggak main-main, jarang disampaikan nama ustaz-ustaz. Kalau pengen nanti Bu dikubur, kita ketika ditanya man robuka, siapa Tuhanmu, itu pasti ditanya. Bukan hanya itu, sebelum ditanya man nabiyuka, ditunjukkan wajah. Man hadza, siapa ini? Kamu kenal nggak ini siapa? Kalau kita ngomong nggak kenal, maka kita tidak bisa menjawab. Kalau orang yang pernah melihat atau ngimpi ketemu Nabi, maka insya Allah man hadza wa hadza sayyiduna wa qudwatuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu. Ini adalah Nabi saya, Nabi Muhammad. Selamat dari azab kubur. Mohon maaf Bapak Ibu, yang paling susah gak usah jauh-jauh masuk surga, selamat azab kubur aja udah hebat, betul. Selamat azab kubur aja udah hebat, gak usahnya masuk surga kejauhan. Azab kubur aja dulu, yang penting selamat, udah pasti masuk surga. Itu aja, gak usah jauh-jauh masuk, mikirin masuk surga apa enggak. Intinya kita tetap minta surga, selamat dari azab kubur. Itu adalah perkara yang tinggi yang harus kita minta setiap doa. Makanya pengen ngimpi Nabi Bu, pengen. Kata ulama marro'a wajhaka yas'an. Setiap selama yang belum tempat-tempat yang sebelum saya datangi itu selalu amandat daripada guru-guru, ijazahkan doa ini. Alhamdulillah sudah banyak orang yang bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Pengen? Orang ngimpi Nabi mah hebat. Orang sakit ngimpi Nabi sembuh. Imam Bushiri dulu punya penyakit namanya stroke. Apa Bu? Stroke, nyawa stroke. Lamun orang ke Alfamaret, Indomaret tadi beres stroke. Oh ya, tambah stroke belanjaan. Kira-kira penyakit stroke penyakit berat apa ringan? Berat. Kalau saya silaturahmi sama orang kena stroke kasihan kok. Assalamualaikum Kong Haji. Waalaikumsalam. Kong Haji jangan alhamdulillah nanti. Kong Haji kumaha dahar nangenan alhamdulillah nanti wa minna ma'inni. Aku doanya bertemu. Aku kalau lagi hidup ini makan dunia, makan dunia, wajib dunia, wajib makan dunia, dunia. Mudah-mudahan Kong Haji cepat sembuh ya. Udah doain saya cepat sembuh. Hanya hayang kawin nyeri kan. Lagi stroke mikirin kawin. Imam Bushiri dulu penyakit stroke. Malam ngimpi Nabi, bertemu dengan Nabi Muhammad, diusap wajah Imam Bushiri. Ketika bangun, Imam Bushiri langsung sembuh daripada stroke-nya. Hebat yang ngimpi ketemu Nabi. Ada Syekh Umar Ibn Mu'ad Al-Muqati, lidahnya dipotong sama orang Madinah. Kemudian malam ngimpi Nabi. Kemudian ketika dia menahan rasa sakit, ngimpi Nabi. Nabi nyambung lidahnya, ketika bangun lidahnya nyambung lagi. Ada Imam Syafi'i ngimpi ketemu Nabi, diludahi sama Nabi, jadi ulama besar. Ada Ibnu Shalah nggak pernah bisa ngafal hadis, tapi ketika ngimpi Nabi langsung ngarang kitab hadis 4 jilid, namanya Ibnu Shalah. Ada lagi Al Habib Abdullah Al Haddad, waktu kecil apa
kena buta. Kemudian mimpi Nabi, 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran, 9 tahun hafal Kutubul Ghazali, Kutubul Tis'ah, 9 kitab hadis hafal, 11 tahun hafal Kutubul Ghazali. Kemudian menjadi ulama besar, mengamalkan ngarang kitab Naqshbandiyah Diniyah. Kemudian apa lagi? Apa Ratib Al-Haddad? Beliau nama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini Ratib Al-Haddad kalau dibaca Masya Allah, Bu. Ini saya, Bu, masih ada gelang. Tuh. Anak saya tadi kemarin dimasuk rumah sakit, ya. Ini masih ada nih, saya nyempetin ke sini datang. Alhamdulillah, setiap kali anak ini saya bacain ratib dan ada pemulihan luar biasa. Jadi nggak main-main ratib Al-Haddad itu, Masya Allah, di luar nalar kita. Jadi kalau ibu sakit, banyakin baca ratib Al-Haddad. Itu adalah metode ruqyah. Jadi ibu baca ratib Al-Haddad, ibu rumahnya dilindungi oleh Allah. Bahkan 40 rumah di sampingnya pun ikut terlindungi. Ada di yang kebakaran satu kecamatan, satu rumah nggak kebakar, ditanya apa amalannya, ratib Al-Haddad. Ada orang sakit ngamal ratib Al-Haddad, sembuh. Saya kalau ada pasien saya minta diruqyah, saya minta baca aja ratib Al-Haddad, nggak usah diruqyah, baca ratib Al-Haddad. Akhirnya apa? Dibaca sembuh. Nah itu hebatnya Alhamdulillah. Dulunya disayang oleh Nabi, ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Orang yang ngimpi Nabi hidupnya bahagia. Mau diamalin? Nah, ada satu amalan di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang alim ulama yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi, thariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku jumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wa Abdul Mawahib qul 'inda naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, baca dan amalkan kalau mau tidur. Apa yang harus saya baca ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim khamsan. A'udzubillah berapa kali, Bu? 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Bismillah seberapa kali? 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad pada malam hari ini di dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti di hari kiamat kita bisa jumpa sama Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad. Diamalin. A'udzubillah seberapa kali, Bu? Bismillah seberapa kali, Pak? Nah, kemudian baca Allahumma, baca Allahumma Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Insyaallah salah diluan bae daya. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal teu? Panjang teh sama, Bu. Kalau pengen ini bocah-bocah apa teh? Allahumma coba ceng. Jang ayo jang. Allahumma barik lana. Iya dah hari tamat jeng. Coba lamun ge. Ya mate kudasi. Ya mate kudasi Bang Yamet. Tolol emang ya bocah warna. Anak kimoci. Anak kimoci Bang Ara. Iya goblok emang. Kata apa anak sahas ya. Boleh nggak, Bu, bocah nyanyi gitu? Boleh tuh? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Mohon maaf. Saya pernah punya teman dulu satu pesantren kuliah di Jepang. Beliau kirim video itu. Saat ini kalimat viral ya di Indonesia. Iya, sebetulnya nggak jadi masalah, cuma saya risih kenapa? Ini doktrin sebetulnya buat otak anak-anak kita. Emang kenapa? Kalimatnya itulah Ustaz. Emang apa sih? Yang mete kudasai itu bahasa Jepang aslinya yang bete kudasai. Artinya apa? Aduh ulah. Positif apa negatif? Negatif. Ara kimochi artinya naon? Aduh enak. Positif apa negatif? Negatif. Emang kenapa? Sampain sama antum di ceramah Ustaz. Yang mete kudasai, ara kimochi adalah kalimat yang selalu diucapkan oleh bintang-bintang porno di Jepang. Hakantah dia. Jadi nggak boleh nyanyi ya mete kudasi Bang Yamet masih baik siang bekas. Enggak error ya, udah keluarin. Mohon maaf ya. Ya ulah nyanyi guys. Kadang-kadang bocah sekarang mah polos punya ini ngapain? Punya siapa namanya? Si Bonge.
Sekarang Bonge udah sering ngaji sama Habib Mahdi ya. Kemarin kita di Syabul Khair beliau ikut ngaji, ikut salawatan. Kadang-kadang nih yang perempuan ngefans gak sama Nabi Muhammad? Waduh, ngefans sih, cuma saya ngefans, ada ngefans artis siapa? Nggak boleh kita ngefans artis. Ngefansnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ngefans artis siapa? JJ. Tahu JJ? Tahu. Iya, yang nongkrong di SCBD. Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Kalau ditanya, JJ, kamu punya pacar? Dia ditanya, pacarnya namanya Roy. JJ, kenapa kamu pacaran sama si Roy? Ya gimana gitu bang, kalau saya pacaran si Roy rasanya nyaman banget. JJ, kenapa kamu gelendotan sama si Roy? Ya gimana gitu bang, kalau saya gelendotan sama si Roy rasanya selebel. Orang gitu di idola. Nauzubillahimin. Ibu bapak PR, didik anak-anak kita untuk menjadi anak yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, saya mau simulasi. Ceng tadi ya. Nah, satu orangnya. Jangan dia. Ayo. Oh, ya guys, izin ya. Ya Pak Lurah ya. Wih, jaga jasa. Iya. Ini kan dia. Wih. Senyumnya indah ya. Ngaranna saha? David apa Copperfield? David Beckham. Namanya siapa? David. Usia berapa? 10. 10 apa? 10 tahun. Oh iya. Kelas 4. SD. Iya. Ya. Cita-cita mau jadi apa? Main bola. Nyaingin Lionel Messi ini mah ya. Iya, doain mudah-mudahan. Tapi kalau Ustadz titip kalau main bola jangan pakai kolor. Nanti biji kormanya kemana-mana. Ya, maksudnya kalau main bola auratnya jangan kemana-mana. Ya itu aja gitu. Doain mudah-mudahan jadi pemain bola sekecamatan. Ya mudah-mudahan jadi pemain bola hebat. Amin. Diaminin sama jamaah siapa tuh Ustaz. Amin gitu. Ya, mudah-mudahan jadi pemain bola. Ngalahin Cristiano Ronaldo. Bininya 4. Mobilnya 5. Rumahnya 7. Iya, sawahnya 50 hektar. Iya, terus pesawatnya 5. Nih, pembantunya 500. Iya. Pembantu sama karyawan ya. Iya, doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh intinya. Ya naon eta. Boga ibu. Boga. Sayang tuh. Saya. Iya. Sok dicari kanan. Entar. Nah, sieun meureun sih ya. Cari kanan balik nanti. Iya, Bapak. Tuh. Oh ini bapaknya. Doain mudah-mudahan bapaknya banyak rezeki sama ibunya ya. Ini anak keberapa ini Pak? Ya anak ketiga. Kenapa mau jadi pemain bola? Nggak mau jadi kiai? Aduh gue mah. Habis main bola gitu berkatan gitu nya. Nah ini apa nih? Sayang ke Nabi. Sayang. Bisa sholawatan? Bisa. Coba. Sholawatan. Nah, Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wasnadanal Kafi Wajadanal Kafi Wilkumil Kafi Kafanal Kafi Wanimal Kafi Ala Abdulillah. Bahasa miknanya. Ya, tapi bagus, masya Allah. Tepuk tangan dulu bu. Ya, dan mau ngasih parfum. Ini parfum Raudhah. Pernah ke Madinah nggak? Hah? Ini parfum Raudhah. Jadi kalau kita ke makam Nabi, nah aromanya gini. Nih. Awas nenek-nenek nanti kepelet. Ya. Doain jadi anak yang soleh, amin.
Mana ada anak kecil maju, mau berani dia. Doa pengen jadi apa? Pengen jadi kori. Sekarang masya Allah, udah berapa tahun? 5 tahun saya nggak ketemu dia. Sekarang satu panggung sama saya dia yang kori. Masya Allah. Kemarin ketemu lagi ada yang cita-cita pengen jadi penceramah. Satu panggung jadi penceramah. Padahal masih kecil, masya Allah. Makanya kenapa saya setiap ceramah ngajak anak-anak kecil biar jadi motivasi semangat. Ini sayangnya mau jadi pemain bola. Iya, iya nggak apa-apa. Kiai dan pemain bola ya. Nanti malam dapat amplop, ya siang dapat gaji. Ya. Ini apa nih namanya? Sendok. Asli. Nabi Muhammad itu berjuang luar biasa. Isra Mi'raj taruhannya apa? Taruhannya cacian makian. Bahkan Rasulullah tuntutannya luar biasa. Sampai orang-orang memerangi Rasul dengan pedang. Rasul mau dibunuh. Bahkan Rasul dibilang apa? Dibilang macam-macam sama kafir Quraisy. Tapi apa? Perjuangan beliau untuk memajukan agama, terutama sayang kepada umatnya, tidak kenal lelah. Bahkan beliau sampai pipinya tergores oleh pedang, sampai pipinya tertancap 3 mata rantai di sini, sampai nancap mata rantai di pipi Nabi, dicabut oleh para sahabat, sampai gigi sahabat ada yang nyabut gigi sampai tangannya terputus, ada yang dibelah dadanya. Itu perjuangan sahabat. Zaman sekarang yang cinta sama perjuangan Nabi, tolong lanjutkan perjuangan Nabi. Wasiat daripada Nabi diantaranya sholat 5 waktu, diantaranya beliau ngasih oleh-oleh kepada kita untuk sholat 5 waktu. Saking sayangnya Nabi sama kita, tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Coba lamun Allahu Akbar sholat, kemudian beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau 50 waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beres, baru berapa langkah azan lagi, sholat lagi. Nah itu saking sayangnya Nabi, yang tadi 50 waktu jadi 5 waktu. Ini apa? Aslin teh? Coba cek yang kencang, yang kencang, lu kencang lagi, kurang kencang, memang rusak mang mikirnya ya. Yang Ustaz mau apa nih? Sendok, udah duduk lagi. Terima kasih, doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Nih Ceng, Ustaz mau kasih amalan Ceng. Di sini, iya. Ini ada amalan biar ngimpi Nabi, diamalin nggak apa-apa waktu kecil. Siapa tahu nanti gede bisa ngimpi sama Nabi Muhammad. Amin. Orang yang ngimpi Nabi mah pasti sukses. Di situ ada sholawat ijazah, miftahur rizki. Ada juga ijazah yang tadi kita ijazah, semua ada bacaannya di situ. Mudah-mudahan pulang bisa bawa ilmu. Betul. Kalau kita dengerin ceramah nyampe rumah lupa nggak Bu? Lupa. Udah ya ngomong naon tadi Ustaz. Tapi kalau kita bawa catatan, insya Allah itu bisa diamalin. Ini apa? Asli. Zaman dulu Rasul berjuang buat umatnya sampai menghadapi panah, pedang, tombak. Aing mah cuma asli. Asli. Rasul panah, pedang, tombak. Aing mah asli. Lima. Rasul panah, pedang, tombak, aing mah sendok. Ulah dicontoh ya. Asli Pak. Kalau Habib Ubaidillah sampai keputus tangannya. Rasul panah Pak, pedang, tombak, aing sendok. Rasul panah cing. Pedang, tombak. Ya Rasul panah, pedang, tombak, aing sendok. Asli. Saking sayang Nabi sama kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah dicontoh adik-adik ya. Rasul panah, pedang, tombak, aing sendok. Ya, Rasul panah. Mang Rasul panahnya. Pedang, tombak, aing sendok. Asli. Sallu ala Nabi Muhammad. Asli. Ulah main-main yang
Rasul panah, pedang, tombak. Yang saya contohin nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi untuk kita. Betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Cabut ulah ya. Ayo ngomong ulah tadinya. Iya tuh, ribut tuh jangan aing lah, bisa aing lah eta mah. Takole. Sakieu ya. Ieu nama ngaranna di Suem. Hayang mo. Oh, boleh hoan aing mah. Ya, jijik banget tentu. Mudah-mudahan ya Abu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih Bu. Ini anak-anak majlis nih cetak ini. Ada yang mau nggak? Ganti biaya cetaknya aja. Iya, biar apa? Biar nanti ini diperjuangkan jadi amal jariah. Ya rencana ini setiap ini dipergunakan untuk majlis dari lembaran ini, untuk kebutuhan majlis. Insyaallah. Kemarin kita baru bikin acara besar, alhamdulillah. Kemarin kita mendatangkan rambut Nabi dari Turki. Rambut, darah bakam sama keringat, terus kain kiswah. Alhamdulillah beberapa teman-teman kita dikasih mandat dan insya Allah yang kita pegang ini bakal dikelilingkan ke beberapa daerah. Mudah-mudahan ini menjadi tabaruk buat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita cuma dikasih amanat saja sama teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau ada yang mau silahkan nanti mau dikelilingin apa di mobil aja nanti. Nah, kelilingin aja Jel katanya Jel. Yaudah ini aja Jel, siapin Jel. Sambil baca sholawat nanti kalau ada yang minat silahkan. Berapa Ustaz? Nah ini kan terserah ya. Ibu mau infak 5.000 silahkan. Mau 4.000 silahkan. Ganti biaya cetak. Mau 7.000 silahkan. 10.000 terserah ibu bapak. Yang penting ulah gopek be aing rugi yang pokoknya satu orang satu terserah ya. Mungkin ada amalan-amalan yang kalau ibu pulang bisa dibaca. Yang penting